Shalom, jumpa lagi dalam Ark of Worship Morning Devotion pagi hari ini. Sebelum kita melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini, mari kita bersyukur kepada Tuhan untuk kasih setia Tuhan. Saya akan menyampaikan hal yang sangat menarik hari ini, bagaimana kita akan mengawali hari dan menutup hari kita dengan haleluya. Tundukkan kepalamu, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Kami bangun dengan ucapan syukur karena Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami mau menikmati firman-Mu pagi hari ini. Buka hati kami supaya firman-Mu yang memenuhi hidup kami sepanjang hari ini. Apapun yang terjadi, biar firman Tuhan yang bekerja dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita sampai di Mazmur 146. Saya akan bacakan ayat 1 sampai ayat 4. Demikian firman Tuhan. Hanya Allah satu-satunya penolong. Haleluya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Hari ini kita sampai di 5 pasal terakhir dari 150 pasal kitab Mazmur. Nah, ada yang menarik dari 5 pasal terakhir dari kitab Mazmur ini. Karena Mazmur ini diawali dengan kata haleluya dan diakhiri dengan kata haleluya. Ini sangat menarik saudara. 5 pasal terakhir dari kitab Mazmur sama-sama diawali dengan kata haleluya dan diakhiri dengan kata haleluya. Haleluya dalam bahasa Ibrani berarti puji Tuhan. Nah, kita sering kali mengucapkan kata haleluya. Seringkali kita berkata puji Tuhan. Ketika orang bertanya tentang kabar kita atau orang bertanya tentang kondisi yang sedang kita alami, maka kita berkata haleluya, puji Tuhan, Tuhan itu baik. Ketika masalah baik, kita bisa dengan mudah berkata haleluya. Oh puji Tuhan, luar biasa. Tapi ada satu hal yang kita mau pelajari di sini saudara. Karena apa yang dialami oleh pemazmur, ketika pemazmur ini berkata, puji Tuhan, kondisinya, keadaannya, apakah baik seperti kata-kata yang diucapkan? Nah, kita mau belajar hari ini bahwa pemazmur menyampaikan Mazmur 146 ini dengan satu topik yang sangat luar biasa. Karena topik yang diambil dari Mazmur 146 ini berbicara tentang penciptaan. Bagaimana pemazmur melihat Tuhan sebagai Sang Pencipta. Pemazmur memandang Tuhan sebagai Sang Pencipta. Nah, pencipta menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah artinya menciptakan, membuat, mengadakan, menjadikan. Pribadi yang bisa membuat, pribadi yang bisa menjadikan, atau pribadi yang mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada, itu pasti sangat besar kuasanya. Dan pemazmur melihat satu-satunya pribadi yang berkuasa melakukan mujizat, yang berkuasa mengadakan sesuatu yang belum pernah ada. Itu pemazmur sampaikan hanya untuk Tuhan, Allah Bapa di surga. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Tuhan yang tetap setia untuk selama-lamanya. Tuhan yang menegakkan keadilan kepada orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar,
Tuhan yang membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan yang membuka mata orang yang buta. Tuhan yang menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan yang mengasihi orang-orang benar. Tuhan yang menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda ditegakkannya kembali. Tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Sungguh ini adalah suatu keadaan, suatu kondisi yang tidak kita inginkan. Kelaparan, tiada berdaya, kemustahilan, semua yang dialami oleh orang banyak, termasuk saudara dan saya. Ditulis oleh pemazmur dengan jelas di tempat ini, di pasal ini. Dan hanya satu pribadi yang bisa membuat yang miskin menjadi yang berkelimpahan. Yang bisa membuat anak yatim dan janda yang tidak punya harapan menjadi tegak kembali. Yang menegakkan orang-orang yang tertunduk dengan begitu banyak masalah menjadi orang-orang yang berkemenangan. Siapa yang bisa melakukan itu? Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dan pemazmur mengenal dengan baik siapa Tuhan yang menciptakan, seperti kitab Kejadian sampaikan. Mungkin kita mengalami apa yang disampaikan pemazmur. Hari-hari ini kondisi perekonomian begitu sukar. Mencari pekerjaan begitu sulit. Usaha yang berbagai macam hendak dilakukan. Rasanya belum melakukan saja sudah, wah bisa enggak ya? Karena marketnya sepertinya sedang lesu. Kita melihat bagaimana sulitnya orang bertahan hidup di hari-hari ini. Kita juga mungkin punya tantangan kehidupan di mana mengalami sakit penyakit yang tak kunjung sembuh. Kita menghadapi bagaimana diri kita difitnah. Kita mengalami penipuan. Kita mengalami ketidakadilan. Dan kita hidup di dalam tekanan karena persoalan-persoalan yang kita hadapi. Tapi pagi hari ini, pemazmur mengingatkan kita bahwa kita punya Allah Sang Pencipta. Itu sebabnya apapun yang kita alami hari ini, sekalipun persoalan dalam kehidupan kita tak kunjung selesai, kalau kita bisa mengingat bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan Sang Pencipta, maka dari mulut kita, di pagi hari ketika kita bangun, kita akan bisa berkata, haleluya puji Tuhan. Sekalipun persoalan sedang kita hadapi. Saudara, yang menarik di sini, pemazmur menyebutkan bahwa Allah yang disembah adalah Allah Yakub. Allah Sang Pencipta itu disebut dengan Allah Yakub. Saudara, Yakub adalah seorang pelarian yang dikejar-kejar hendak dibunuh. Tanpa membawa apapun, dia lari meninggalkan rumah orang tuanya. Ke tempat di mana dia belum tahu sebelumnya, tanpa apapun yang dia punya. Mungkin hanya sebatang tongkat yang dia bawa dan hanya baju yang dia pakai. Untuk dia pergi ke tempat yang dia tidak tahu. Dia tidak pernah datang sebelumnya. Tapi saat di mana dia lewati semua proses dalam hidupnya, dia kembali ke jalan yang sama. Untuk menemui orang yang sama yang pernah mengejar-ngejar hendak membunuh dia. Yaitu kakaknya yang bernama Esau. Dia datang dengan multiplikasi. Dia datang dengan harta benda yang sangat banyak. Dengan anak-anak, dengan istri. Betapa Allah yang disembah oleh Yakub adalah Allah yang menciptakan.
Hari ini saya mau mengingatkan buat Bapak Ibu Saudara dan saya sendiri, bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang menciptakan. Apa yang tidak ada di tanganmu? Kalau hatimu selalu berkata, haleluya, puji Tuhan. Apa yang tidak engkau punya? Tuhan bisa ciptakan di dalam hidupmu. Apa yang di tanganmu saat ini rasanya seperti mati, tidak berkembang, usahamu tidak berjalan dengan baik, rasa-rasanya hampir kering, mati, tidak ada lagi harapan. Ingat saudara, bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah Sang Pencipta. Dia bisa menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Dia yang bisa membuat dari yang mustahil menjadi tidak mustahil. Itu sebabnya mari kita awali hari kita dengan berkata, haleluya. Sekalipun kita tahu hari itu kita masih menghadapi tantangan, hari itu kita masih menghadapi sakit, hari ini kita masih menghadapi pergumulan keluarga. Tapi bangun di pagi hari, kita tidak mau menggunakan kata-kata sungut-sungut, tapi kita mau katakan, haleluya, puji Tuhan, terima kasih, aku bangun dengan kekuatan yang baru dari Tuhan. Dan hal yang sama, ketika kita menyelesaikan hari ini, kita naik ke atas tempat tidur kita mau beristirahat. Kita tidak berkata, capek. Tapi kita mau berkata, haleluya, puji Tuhan. Hari ini Tuhan Yesus baik. Engkau menyertai kehidupanku. Saudara, ketika kita berkata haleluya, sekalipun persoalan kita belum selesai, ini adalah tindakan iman di mana kita mengizinkan Tuhan untuk menciptakan di dalam kehidupan kita. Kita mengizinkan Tuhan ketika dalam persoalan kita berkata haleluya, puji Tuhan. Kita sedang mengizinkan Sang Pencipta, yaitu Tuhan Yesus Kristus, untuk mengadakan mujizat di dalam kehidupan kita. Apapun yang hari ini rasanya tidak bisa kita kontrol, rasanya tidak bisa kita kendalikan. Kabar baik buat setiap kita. Kita punya Tuhan Sang Pencipta. Mari awali hari kita dan tutup hari kita dengan kata-kata haleluya, puji Tuhan. Naikkan kata itu dengan tulus. Dan saya percaya keajaiban terjadi di dalam kehidupan kita. Mari tundukkan kepalamu, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik di dalam kehidupan kami. Sekalipun kami bergumul, sekalipun kami menghadapi persoalan yang berat, sekalipun kami hidup di dalam tekanan, tapi yang mau kami keluarkan dari mulut kami adalah kata-kata pujian buat Raja kami. Engkau layak ditinggikan, Engkau layak diagungkan. Dan kami rindu Tuhan, hidup kami meninggikan nama Tuhan, mengucapkan pujian hanya bagi Tuhan, Allah Sang Pencipta yang mampu menciptakan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa pagi hari ini untuk bangsa dan negara kami, biar kiranya bangsa dan negara kami ada dalam kontrol Tuhan, ada dalam kendali Tuhan, Tuhan yang menyertai dan Tuhan yang memberkati. Kau juga memberkati jemaatmu Ark of Worship maupun teman-teman yang bergabung dalam Ark of Worship Morning Devotion pagi hari ini. Biar kiranya anugerah-Mu menyertai mereka, apapun yang mereka kerjakan. Baik mereka yang bekerja di kantor, di rumah, di showroom, di sekolah, di rumah sakit, dimanapun mereka berada Tuhan. Jamah hidup mereka ya Bapa. Biar kiranya Engkau yang akan membuat yang mustahil menjadi tidak mustahil. Dari yang tidak ada menjadi ada di dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka boleh melihat betapa dahsyatnya ucapan syukur di hadapan Tuhan. Kau memberkati jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh. Untuk Pak Pasaribu, untuk Pak Jamaluddin, untuk Mama dari Pak Stefanus. Tuhan, anugerah-Mu mengalir dalam kehidupan mereka. Kasih setia, keajaiban, kebaikan Tuhan menyertai.
Kau juga memberikan pemulihan untuk Timi, anak dari Ibu Mai. Kasih setiamu, anugerahmu menyertai. Kau memberkati pelayanannya ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, saudara-saudari kami yang mengalami kelemahan tubuh ini akan melihat bahwa Sang Pencipta menciptakan kesembuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak. Kami mau serahkan hari ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Yang kami percaya Engkau ada di dalam kehidupan kami. Engkau menyertai dan memberkati kami. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, arahkan hatimu, pandanglah kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kau diangkat naik dan bukan turun. Kau jadi kepala dan bukan jadi ekor. Apapun yang dikerjakan oleh tanganmu Tuhan buat berhasil. Dan penyertaannya kekal sempurna. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan kita Yesus Kristus datang yang kedua kalinya. Amin. Aku Worship Morning Devotion pagi hari ini sudah selesai. Selamat menikmati hari ini dalam segala perkara apapun yang engkau alami. Mari katakan, haleluya, puji Tuhan. Dan Dia Allah Sang Pencipta menyertai kehidupan kita. Dia membuat yang mustahil menjadi tidak mustahil. You are blessed.